Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Berikut ini adalah panduan pengelolaan Google Classroom. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk membuka Google Classroom, silahkan ketikkan di browser yang sudah disiapkan, yaitu classroom.google.com. Silahkan ditekan Enter. Kemudian nanti kita akan diminta untuk login di Classroom ini menggunakan email yang tadi sudah diaktifasi sebelumnya, yaitu menggunakan akun Google Suite yang sudah disiapkan oleh admin tadi. Untuk di uji coba ini saya akan menggunakan akun saya. Contohnya di sini adalah marianto@smumuhi-yok.sch.id. Ini untuk akunnya menggunakan akun masing-masing. Dan pastikan akun tersebut adalah akun yang sudah teraktivasi, karena kalau akun yang belum teraktivasi belum bisa digunakan. Kemudian kita klik next. Dan kita akan diminta masukkan password. Silahkan dimasukkan password dari akun masing-masing. Oke, kita tunggu proses untuk aktivasi atau loginnya. Ini kita sudah berhasil login, kita tunggu untuk Google Classroom-nya. Baik, ini sudah muncul Bapak Ibu mata pelajaran. Ini sebagai contoh saya masuk di kimia kelas 11. Kemudian di awal nanti ketika Bapak Ibu login, di sini nanti ada undangan untuk masuk ke mata pelajaran kimia atau penugasan kita di kimia. Seperti status di sini adalah Anda diundang untuk mengajar kelas ini. Jadi kita diundang sebagai guru pada Google Classroom ini. Berikutnya kita klik terima. Nanti ada proses setelah klik terima. Oke, baiklah, kita sudah masuk di Google Classroom untuk mata pelajaran kimia. Yang pertama kita bisa melihat istilahnya tour ya, jadi pengenalan menu yang ada di sini. Pada kolom ini kita bisa membuat pengumuman atau notifikasi kepada siswa anggota di kelas 11 kimia. Kemudian ini kita bisa menggunakan kembali, artinya pengumuman itu dijalankan lagi sehingga siswa bisa melihat pengumuman tersebut. Jadi ini di halaman depan ini kita pakai atau bisa dipakai sebagai komunikasi guru kepada siswa dengan model forum. Jadi nanti kita bisa nanti siswa bertanya, kemudian guru menjawab dan seterusnya, atau siswa lain menjawab dan seterusnya, nanti akan terekam di sini. Kemudian yang perlu kita pelajari yaitu yang pertama, kita akan melihat menu tugas kelas yang ada di sini. Di mana dalam tugas kelas inilah kita akan mengelola materi atau bahan ajar yang akan kita sampaikan kepada siswa. Jadi yang pertama kita akan membuat topik dulu. Jadi topik itu sebenarnya seperti KD, jadi nanti kelompok-kelompok materi ada di sana. Misalnya contoh ini saya klik topik. Kemudian saya sesuaikan untuk kelas 11 ini. Contohnya misalnya asam dan basa. Contohnya seperti itu. Ini sudah ada satu topik di sini. Kemudian saya tambah satu lagi, misalnya bentuk molekul. Ini kita oke, artinya nanti kita bisa menyusun. Jadi ini bisa diputar-putar naik turun, bisa digeser. Jadi misalnya ternyata materi yang pertama kan asam dan basa, ini kita geser ke sini. Oh, yang ketiga kita tambahkan misalnya hidrolisis ya, hidrolisis. Baik. Oke, kita sudah punya 3 kelompok topik yang nanti akan kita kelola dan akan diakses oleh siswa. Kemudian di masing-masing topik ini nanti kita bisa membuat tugas, bisa membuat tugas kuis, bisa membuat pertanyaan, bisa membuat materi, dan juga kita bisa menggunakan kembali postingan yang sudah pernah kita buat di masing-masing topik ini. Kemudian di sini kita bisa melihat beberapa menu yang bisa kita gunakan, mulai dari edit, hapus, salin link, dan juga turunkan. Jadi turunkan itu untuk geser seperti ini. Nah, urutannya kan contohnya misalnya seperti ini. Misalnya ini molekul di kedua. Nah, jadi asam basa menjadi pertama, kedua, ketiga, atau mungkin mau kita edit gitu. Kita bisa edit di sini, ganti nama menjadi
Nomor 1 asam basa, kemudian bentuk molekul menjadi nomor 2, kemudian hidrolisis menjadi nomor 3. Seperti ini. Ini contoh untuk membuat topik. Kemudian setelah topik kita buat, maka akan kita lanjutkan untuk ke pembuatan materi di dalam topik-topik tersebut. Sebagai contoh, kita akan membuat materi. Materi di sini kita akan memasukkan buku ya. Jadi misalnya sebagai buku panduan gitu, buku kimia kelas 11. Jadi ini adalah buku elektronik kimia kelas 11. Artinya materi ini sudah kita siapkan Bapak Ibu. Jadi kita sudah punya e-book kimia kelas 11 yang nanti akan kita tambahkan. Kita bisa, ini hanya untuk judulnya kita isi, kemudian ini deskripsi singkat. Bukunya itu akan kita masukkan dari sini. Kita bisa tambahkan, kemudian kita bisa ambil di Google Drive, atau bisa file juga sih. Kita coba file aja. Kemudian kita cari e-book yang akan tadi kita siapkan. Contohnya di sini sudah saya siapkan di tadi saya simpan di desktop kimia, kemudian buku. Nah, ini contohnya ini. Ini adalah e-book yang saya sertakan. Proses upload kita pilih sudah, nanti kita upload dulu. Prosesnya mungkin tergantung ukuran file. Kalau filenya kecil prosesnya cepat, tapi kalau filenya ukurannya besar prosesnya mungkin agak lama. Jadi file-file yang Bapak Ibu kirimkan di Classroom ini akan tersimpan di Google Drive. Jadi tidak usah khawatir untuk dia akan hilang atau kemana, karena dia disimpan di Google Drive, jadi aman. Ini oke, sudah proses masuk. Nah, ini sudah masuk. Ketika ini sudah masuk, maka ini belum bisa diakses oleh siswa sebelum kita posting. Jadi di sini ada jadwalkan, ada simpan draft, ada hapus draft. Kalau langsung kita posting, maka saat itu juga siswa sudah bisa mengakses. Tapi kalau kita jadwalkan, maka kita akan mengatur kapan materi ini bisa diakses oleh siswa. Kalau kita simpan draft, artinya ini belum bisa diakses oleh siswa sebelum kita ubah menjadi posting. Sebagai contoh, di sini langsung kita posting saja bahwa apa yang kita bikin ini bisa diakses oleh siswa. Ini kita posting, baik. Nah, karena buku ini mengacu kepada semua materi, maka buku ini bisa kita masukkan ke dalam materi ini atau tidak. Jadi dia tetap berada di paling atas. Tetapi kalau ini mau kita masukkan di sini juga nggak masalah, tinggal kita geser saja atau kita masukkan. Jadi ini contohnya seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, misalnya kita akan memasukkan materi dalam bentuk PowerPoint yang sudah Bapak Ibu siapkan. Contoh ini saya klik buat lagi. Kita masih kembali ke materi. Kemudian misalnya presentasi tentang asam basa. Kemudian sini saya bikin sama saja presentasi. Baik, kemudian saya tambahkan file lagi. Ini saya pilih upload ya. Filenya ada di, misalnya contohnya ada di PowerPoint, kemudian asam. Contohnya ini PowerPoint-nya, saya open. Kemudian saya upload. Oke, uploadnya cepat karena ukurannya cuma kecil. Nah, ini sudah. Kemudian ini saya, karena materi ini merupakan bagian dari KD asam dan basa, maka ini saya pilih. Jadi nanti materi ini menjadi bagian dari asam dan basa. Kemudian tentunya ini semua siswa, kemudian ini kita posting. Baik, setelah diposting maka materinya akan masuk di sini. Ini materi asam dan basa. Kemudian kalau mau menambahkan materi lagi gimana? Misalnya materi itu dalam bentuk video gitu. Oke, kita klik buat, kemudian materi lagi, kemudian buat materi, kemudian video tentang asam dan basa. Kemudian pelajari misalnya
video asam dan basa. Kemudian ketika kita tambahkan, kalau file video tersebut ada di YouTube, akan lebih baik seperti itu. Jadi videonya ada di YouTube biar kita enteng diakses oleh siswa. Maka tambahkan, kemudian kita bisa cari di YouTube. Pertama, kita bisa mencari, misalnya asam dan basa SMA kelas 11. Kemudian kita klik cari. Kita cari mana video yang relevan dengan pembelajaran kita. Karena di sini nanti akan ditemukan banyak sekali. Tapi kita bisa klik, misalnya contoh yang kita sudah pasti atau kita sudah pernah lihat videonya, misalnya contoh ini, maka ini saya klik. Kemudian saya klik tambahkan. Sekali lagi yakinkan bahwa materi itu relevan dengan materi kita, karena untuk di YouTube videonya sangat banyak. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu yang lebih tahu untuk mana video yang bisa diberikan kepada siswa atau mana yang tidak. Contohnya di sini, kemudian klik tambahkan. Baik, materi ini masih tetap asam dan basa, masih di 1 KD. Kemudian tadi sudah kita upload untuk PowerPoint-nya, sekarang kita upload untuk videonya. Jangan lupa ini dipilih, asam dan basa. Kemudian jangan lupa di posting. Setelah diposting, maka kita akan mempunyai sebuah materi, yaitu terkait dengan yang pertama sudah kita tambahkan buku elektroniknya. Kemudian sudah kita pisahkan KD-KD-nya, ada 3 contohnya. Kemudian di sini sudah ada materi dalam bentuk PowerPoint dan juga dalam bentuk video. Ini video ini juga bisa digeser Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Kalau tadi presentasinya, kemudian videonya. Nanti akan dilanjutkan dengan untuk penugasan atau yang lainnya seperti itu, ada di bawahnya terus. Kemudian kalau kita akan menambahkan lagi misalnya PowerPoint. Nah, kita klik lagi, klik buat, kemudian materi. Kemudian misalnya terkait dengan yang kedua tadi, bentuk molekul ya misalnya, jadi ini buat, kemudian materi, kemudian ini misalnya presentasi tentang bentuk molekul. Ini misalnya diisi sama juga nggak masalah, atau mau dibikin deskripsi yang lain juga silahkan. Ini kita tambahkan, kembali ke file lagi karena kita punya filenya PowerPoint. Kemudian ini kita pilih. Nah, ini bentuk molekul, kemudian open, kita upload. Oke, proses upload sudah selesai. Kita masukkan di bentuk molekul karena materinya terkait dengan KD bentuk molekul misalnya. Kemudian ini kita posting. Nah, ini sudah ada, presentasinya sudah ada. Kemudian kita tambahkan misalnya video juga. Video tentang bentuk molekul. Ini kita buat lagi. Materi. Kemudian ini video tentang bentuk molekul. Ini kita buat sama saja ya deskripsinya. Kemudian ini tambahkan sama, kita ambil dari YouTube saja. Bentuk, kita cari lagi materinya, bentuk molekul SMA kelas 11. Kenapa saya selalu memberikan tambahan SMA kelas 11? Karena ini biar relasinya lebih cepat ditemukan yang spesifik, yaitu bentuk molekul yang kaitannya dengan materi di kelas SMA kelas 11 seperti itu. Kalau tanpa ini nanti hasil pencairannya masih terlalu lebar, kemungkinan kita untuk menemukan yang tepat itu lebih susah. Baik, ini saya klik telusuri. Kemudian sekali lagi kita cari materi yang memang terkait dengan pembelajaran kita. Nah, misalnya contoh ini ya, ini yang kita pilih. Kemudian kita klik tambahkan. Kemudian kalau sudah, ini kita bisa posting. Kita posting. Di dalam posting tadi kita ada kekeliruan, yaitu kita belum menentukan dia masuk di topik mana. Maka ini kita tinggal geser, yaitu karena ini bentuk molekul, kita klik geser ke sini. Nah, jadi di sini presentasinya, di sini file atau video tutorialnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ada satu lagi tambahan yang bisa kita tambahkan, yaitu kita menambahkan file PowerPoint siswa untuk siswa, tetapi tidak perlu di-download. Jadi materi itu bisa dijalankan di browser dengan cara seperti ini. Klik buat, materi lagi, materi.
Kemudian misalnya hidrolisis. Maaf kalau ada kesalahan. Ini saya masukkan, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian ini buat materinya itu bukan menambahkan, tetapi kita akan membuat. Karena bentuk PowerPoint, maka kita tambahkan sebagai slide. Seperti ini, kita akan membuka Google Slide atau PowerPoint online-nya Google begitu. Nah, kita bisa membuat di sini. Kalau Bapak Ibu sudah punya atau sudah punya file PowerPoint yang ada di komputer Bapak Ibu, maka ini bisa kita import, yaitu dari file, kemudian import slide. Import slide, kita cari file yang tadi sudah ada di komputer kita, yaitu kita cari dulu filenya. Misalnya ini hidrolisis, kemudian open, dia akan mengupload dulu. Nah, setelah diupload nanti kita tinggal pilih. Dia biar selesai dulu proses uploadnya. Nah, ini nanti akan menampilkan slide mana yang mau diambil, karena bisa semua slide kita masukkan atau hanya beberapa slide yang kita masukkan. Contoh misalnya ini pilih semua. Maka ini semua slide akan kita masukkan, kita klik import slide. Jadi kita pilih semua, kemudian kita klik import slide, nah kita tunggu prosesnya. Oke, ini sudah muncul. Yang pertama ini berarti kita hapus, karena materi yang ini sudah menjadi slide pertama. Ini bisa kita klik, kemudian kita hapus. Baik, maka sampai di sini, ini sudah tersimpan semua slide yang tadi ada di komputer kita, sudah berpindah ke web. Judulnya apa? Judulnya kita ganti. Tadi kan kita hidrolisis ya, hidrolisis. Itu ya. Baik, jadi kalau sudah, ini kita klik bagikan bisa. Oke, ini kalau mau dibagikan, dia misalnya kita cek ada dapat melihat saja. Kalau tidak ya nggak usah dibagikan juga nggak apa-apa. Artinya ini kita bisa share kepada guru yang lain, di mana guru tersebut juga menjadi satu mata pelajaran dengan kita, maka dia bisa mengakses atau membantu kita untuk mengedit atau memperbaiki materi. Tapi kalau tidak, ini sudah kita simpan karena dia sudah otomatis simpan. Kita cek di sini. File sudah tayangkan, coba kita tayangkan ya. Nah, ini kalau kita tayangkan materinya. Oke, nah ini sudah muncul. Oke, dia sudah langsung, karena ada otomatis di sana. Dengan seperti ini, maka siswa nggak perlu download, tapi dia sudah bisa belajar dari materi yang kita tambahkan. Baik, ini kita akhiri. Jadi ini proses untuk menambahkan materi dalam bentuk Google Slide. Kemudian kita bisa kembali ke postingan ini untuk menyimpan, yaitu kita hubungkan atau kita masukkan ke dalam kelompok KD hidrolisis, kemudian kita posting. Jadi kita posting, jangan lupa, nanti kalau sudah diposting nanti akan muncul di kelompok hidrolisis, yaitu ada sebuah materi tentang hidrolisis. Ini untuk pembuatan materi dalam beberapa model. Yang pertama tadi kita masukkan buku dalam bentuk PDF. Kemudian yang kedua kita masukkan bahan ajar yang sudah kita siapkan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian yang ketiga tadi kita sudah memasukkan video, yaitu yang kita ambil dari YouTube. Kemudian yang keempat tadi kita masukkan PowerPoint tetapi menggunakan Google Slide, yaitu yang kita buat di online, sehingga ketika siswa mempelajari hal tersebut tidak perlu download seperti halnya materi yang sebelumnya. Jadi kalau yang di sini, ini siswa bisa langsung menjalankannya di komputer atau di browser masing-masing. Sedangkan kalau yang di sini, itu siswa harus mendownload dulu. Jadi itu perbedaannya. Baik, sementara itu untuk materi yang kita sampaikan pada video tutorial ini, akan kita lanjutkan pada video tutorial berikutnya.